1. Membesarnya bulan sabit. Di antara sudah mendekatnya kiamat ialah membesarnya bulan sabit, awal bulan. 2. Banyaknya pasar, mal, dan minimarket. Kiamat hampir akan terjadi apabila sudah banyak perbuatan bohong. Waktu akan terasa cepat berlalu, dan pasar-pasar akan berdekatan. 3. Banyaknya wanita karir. Pada pintu gerbang kiamat, orang-orang hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang khusus, dikenal saja, dan berkembangnya perniagaan sehingga wanita ikut seperti suaminya. 4. Jual beli hukum dan jabatan. Bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum datang 6 perkara. Pemerintahan orang-orang jahil, sebanyaknya polisi, penjual belian hukum atau jabatan, memandang remeh terhadap darah, pemutusan silaturahim, adanya manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling di mana mereka menunjuk seorang imam untuk sholat berjamaah, agar ia dapat menyaksikan keindahannya dalam membaca Al-Quran meskipun ia paling sedikit kefakihannya. 5. Manusia bermegah-megah membangun masjid. Tidak akan terjadi kiamat hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid dan menjulangkan masjid-masjid. 6. Ulama yang hak mulai ditinggalkan. Akan datang suatu zaman di kala para ulama sudah tidak diikuti lagi dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam pada fasiknya, lidah mereka seperti lidah orang Arab pada fasinya. 7. Islam KTP. Sudah hampir tiba suatu zaman kala itu tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong langit. Dari merekalah keluar fitnah dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. 8. Kemaksiatan bertambah. Apabila umat Islam telah melakukan 15 perkara, maka balak pasti akan turun kepada mereka, yaitu: apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan, zakat dijadikan hutang, suami memperturutkan kemauan istri, anak durhaka terhadap ibunya, sedangkan ia berbuat baik dengan temannya, dia menjauhkan diri dari ayahnya, suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya. Khamr arak sudah diminum di segenap tempat. Kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Para bidu wanita disanjung-sanjung. Musik banyak dimainkan. Generasi akhir umat ini melaknat generasi pertama sahabat. 9. Menukar agama demi dunia. Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah ujian berat seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi kemudian di waktu sore dia sudah menjadi kafir. Atau seseorang yang masih beriman di waktu sore kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. 10. Orang beragama yang benar terkucilkan. Akan datang pada manusia suatu zaman, saat itu orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api. 11. Dugem dan sejenisnya. Sesungguhnya akan ada sebagian dari umat Islam yang meminum khamr dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminumnya sambil diiringi dengan alunan musik dan suara bidu wanita. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa. Dan Allah akan mengubah mereka menjadi kera atau babi. 12. Waktu terasa pendek. Tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek. Maka setahun dirasakan seperti sebulan. Sebulan dirasakan seperti seminggu. Seminggu dirasakan seperti sehari. Sehari dirasakan seperti 1 jam serta 1 jam dirasakan seperti 1 kilatan api. 13. Keharaman menjadi model dan gaya. Ada 2 golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Pertama, golongan penguasa yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, lenggak-lenggok waktu berjalan, mengayun-ayunkan bahu. Kepala mereka bagaikan bonggol punuk unta yang condong. Kedua golongan ini tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. 14. Islam yang benar malah menjadi asing.
Islam mulai berkembang dalam keadaan asing, dan ia akan kembali asing pula. Maka, beruntunglah orang-orang yang asing. 15. Meniru kaum Yahudi dan Nasrani. Umat Islam akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. 16. Islam dikelilingi musuh-musuhnya. Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni Islam, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni hidangan mereka. Pada saat itu jumlah umat Islam banyak sekali, tapi Allah akan mencabut rasa gentar dari hati musuh-musuhnya, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati umat Islam penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. 17. Banyaknya media massa. Sebagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah melimpahnya harta benda dan luasnya perniagaan, dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan. 18. Ramai orang muda menyebut dalil agama. Akan muncul di akhir zaman nanti suatu kaum yang terdiri dari orang-orang muda yang masih mentafaham agamanya. Mereka banyak mengucapkan firman Allah dan hadits Rasul, tapi iman mereka masih lemah. Pada hakikat mereka telah keluar dari agamanya seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Di mana saja kamu dapat menemuinya, maka hapuskanlah mereka itu. Siapa yang dapat menghapus mereka, kelak akan mendapat pahala di hari kiamat. 19. Banyaknya kaum wanita dibanding pria. Di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu, merajalelanya kebodohan, merajalelanya zina, banyaknya kaum wanita, dan sedikitnya kaum pria. Hingga untuk 50 orang wanita hanya ada satu orang laki-laki yang mengurusnya. 20. Munculnya sekitar 30 dajjal nabi palsu. Kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30. Semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. 21. Banyaknya berita dusta. Pada akhir zaman akan ada para pembohong yang membawa berita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak pernah kalian dengar, tidak juga pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Maka hati-hatilah kalian dan hindarilah mereka agar tidak menyesatkan kalian, juga tidak mendatangkan fitnah kepada kalian. 22. Lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. 23. Orang jahat mendominasi. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi puncak kemarahan bagi ibu bapaknya. Hujan akan berkurang, akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik. Dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua, dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. 24. Wafatnya para ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. 25. Berlomba meninggikan bangunan. Tanda-tanda kiamat ialah ketika seorang budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, dan miskin, penggembala binatang, berlomba-lomba saling tinggi dalam bangunan. 26. Munculnya gunung emas di sungai Efrat. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat menyingkap gunung emas, sehingga manusia saling membunuh berperang untuk mendapatkannya. Lalu terbunuhlah dari setiap 100 orang sebanyak 99 dan setiap orang dari mereka berkata, "Semoga akulah orang yang selamat." 27. Tanah Arab kembali hijau. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. 28. Sering terjadi gempa bumi. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. 29. Maraknya perzinaan hingga di tempat umum. Tidak akan hancur umat Islam hingga kaum pria mendatangi kaum wanita, lalu dia menggaulinya di jalan. Orang yang paling baik di antara mereka saat itu berkata, "Seandainya engkau menutupinya di belakang tembok ini." 30. Munculnya Ruwaibidah.
Sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Seorang pembohong dibenarkan dan seorang yang jujur dianggap berbohong. Seorang pengkhianat dipercaya dan seseorang yang dipercaya dianggap khianat. Dan saat itu Ruwaibidah akan berbicara, yaitu orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak, umat. Sesungguhnya apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi.